Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehingga kita masih sehat walafiat pada saat ini. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Pada kali ini saya akan membacakan sebuah pidato tentang korupsi. Hadirin sekalian, upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak lama dengan menggunakan berbagai cara. Sanksi terhadap pelaku korupsi sudah diperberat. Namun, setiap hari kita masih membaca atau mendengar adanya berita mengenai korupsi. Berita mengenai operasi tangkap tangan terhadap pelaku korupsi masih sering terjadi. Dan baru-baru ini kita mendengar berita tentang KPK yang telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka penerima hadiah terkait perizinan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain Edi Prabowo, ada 6 orang tersangka lain yang terlibat di perkara ini. Lalu, kasus korupsi yang kita dengar lagi adalah polisi PDIP sekaligus Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang dijadikan tersangka oleh KPK setelah menggelar operasi tangkap tangan yang menjaring pejabat Kemensos tersebut. Dugaan korupsi yang melibatkan Juliari dilakukan dalam penyaluran bantuan sosial COVID-19 dan yang notabene-nya merupakan dana penanggulangan bencana. Yang menurut Pak Jokowi, COVID-19 ini sudah ditetapkan menjadi bencana nasional. Di Tiongkok, Singapura, Korea Utara, hukuman bagi para koruptor adalah hukuman mati. Tapi di Indonesia, seringkali hukuman yang diberikan kepada koruptor tidak berat atau tidak sepadan dengan kejahatannya. Bahkan di Indonesia ini, kata Salim Said di acara Indonesia Lawyer Club, di Indonesia Tuhan pun tidak ditakuti. Pemimpin di Indonesia ini hobi melanggar sumpah, sehingga mereka terus melakukan pelanggaran seperti korupsi. Dan mental yang sudah terbentuk di warga Indonesia adalah mereka lebih suka cara yang mudah namun menyalahi aturan daripada bekerja keras, sama seperti korupsi ini. Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut sebagai masyarakat yang kacau. Tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri, self-interest, bahkan selfishness. Tidak akan ada kerjasama dan persaudaraan yang tulus. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi pada jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi makanan sehari-hari, anak tumbuh dengan pribadi antisosial. Selanjutnya, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal yang biasa atau bahkan budaya. Sehingga perkembangan pribadinya menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan bertanggung jawab. Jika generasi muda suatu bangsa keadaannya seperti itu, bisa kita bayangkan bagaimana masa depan negara tersebut. Maka, dari itu cara kita untuk memerangi korupsi adalah dimulai dari diri kita sendiri. Tanamkanlah dalam diri kita untuk memiliki sifat jujur dan amanah pada hal apapun. Karena negara ini bukan kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang jujur. Demikian pidato saya, maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.